Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatu Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen kelas dengan materi evaluasi pembelajaran. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama Aman Mujib Ihsan Mubarak dengan NIM 20210104003, yang kedua Habibatu Zahra dengan NIM 20110104009, dan yang ketiga ada Hidayatul Laili dengan NIM 20110104020. Yang pertama ada evaluasi pembelajaran, yang kedua ada manfaat pemberlakukannya, dan yang ketiga ada teknis evaluasi proses dan hasil pembelajaran, dan yang keempat ada indikator hasil pembelajaran. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Nah, pengertian evaluasi pembelajaran adalah istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam buku Essentials of Educational Evaluation karangan Edwin Wan dan Gerald Brown dikatakan bahwa evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Artinya, evaluasi mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dalam pengertian lain, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat pemberlakukannya. Manfaat pemberlakukan evaluasi pembelajaran. Secara umum, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu memahami sesuatu. Contoh, entry behavior, motivasi, dan lain-lain, sarana dan prasarana, dan kondisi peserta didik dan dosen. Yang kedua, membuat keputusan, yaitu kelanjutan program, penanganan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas PBM, yaitu komponen-komponen PBM. Secara lebih khusus, evaluasi akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Bagi peserta didik, mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi guru, pertama, mendeteksi peserta didik yang telah dan belum menguasai tujuan, yaitu melanjutkan remedial atau pengayaan. Yang kedua, ketepatan materi yang diberikan, yaitu jenis, lingkup, tingkat kesulitan, dan lain-lain. Yang ketiga, ketepatan metode yang digunakan, dan bagi sekolah pertama, hasil belajar cermin kualitas sekolah. Keempat, membuat program sekolah. Kelima, pemenuhan standar. Materi yang ketiga yaitu teknik evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Teknik evaluasi dan proses hasil pembelajaran adalah istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Sebab, evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik dan peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Istilah tes, pengukuran atau measurement, penilaian, assessment, dan evaluasi sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktik evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain, meskipun mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah, atau suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu itu bisa berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran tentu dibutuhkan alat ukur. Sedangkan penilaian atau assessment adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan
untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Yang keempat ada indikator hasil pembelajaran. Indikator hasil pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kemampuan dan kompetensi yang dapat diukur atau dapat ditampilkan melalui performance siswa. Istilah-istilah tingkah laku dapat diukur sehingga menggambarkan indikator hasil belajar adalah mengidentifikasi, menyebutkan, menyusun, menjelaskan, mengatur, dan membedakan. Sedangkan istilah-istilah untuk tingkah laku yang tidak menggambarkan indikator hasil belajar adalah mengetahui, menerima, memahami, mencintai, mengira-ngira, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sengaja dengan atau tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.